Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dan selalu dirahmati, diberkahi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang nabi dan rasul yang mendapat julukan Abul Anbiya dan Khalilullah. Abul Anbiya artinya bapaknya para nabi. Beliau mendapat julukan Abul Anbiya karena anak keturunan beliau banyak sekali yang menjadi nabi dan rasul. Anak beliau dari Siti Sarah namanya Ishak. Dengan izin Allah, Ishak diangkat menjadi nabi dan rasul. Dari Ishak lahir lagi seorang anak laki-laki namanya Yakub. Dan dengan izin Allah, Yakub ini pun kembali diangkat menjadi nabi dan rasul. Dari Yakub lahir lagi anak laki-laki namanya Yusuf. Dan Yusuf pun diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian dari istri beliau yang kedua, Siti Hajar, lahir lagi seorang anak laki-laki namanya Ismail. Dan Ismail ini pun kembali diangkat menjadi nabi dan rasul. Memang dari Nabiullah Ismail tidak langsung lahir keturunan Nabi, tapi lahir kemudian suku namanya Jurhum. Jurhum melahirkan bangsa Arab, Arab melahirkan suku Quraisy, dan Quraisy melahirkan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dari Bani Hashim dan Bani Muthalib inilah kemudian lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah mengapa beliau kemudian mendapat gelar Abul Anbiya. Dan gelar kedua yang beliau sandang adalah Khalilullah, kekasih Allah. Sebuah penghargaan yang luar biasa. Para ulama mengajarkan kita, iza ra'aitumus salihin unzuru ila bidayatihim. Kalau kita lihat atau kalau kita ketemu dengan orang alim, orang saleh, maka unzuru ila bidayatihim. Lihatlah bagaimana proses yang mereka lakukan sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang saleh. Artinya kalau kita lihat barang bagus, ada barang hebat, jangan kita lihat hebatnya saat ini, tapi lihat proses pembuatannya bagaimana sehingga barang itu menjadi barang yang bagus. Begitu juga dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapatkan gelar Abul Anbiya, mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Itu bukan tanpa proses. Banyak sekali lika-liku perjuangan hidup yang beliau lakukan sehingga beliau bisa memperoleh gelar kemuliaan itu semua. Minimal ada 4 hal yang menyebabkan beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Yang pertama, beliau itu selalu mengutamakan dan mendahulukan perintah Allah di atas segala-galanya. Tidak pernah mengundur-undur, tidak pernah berpikir-pikir.
ketika Allah memerintahkan beliau untuk memindahkan istri dan anaknya Siti Hajar dan Ismail ke kota Mekah, langsung saat itu beliau laksanakan. Padahal Mekah saat itu belum ada satu orang pun yang tinggal di situ. Masih padang pasir yang tandus. Tapi karena perintah Allah, langsung beliau jalankan. Beda sama kita. Kita mah kadang-kadang kalau kedengar azan, kita lagi melakukan sesuatu yang kita senengin. Umpama ibu-ibu kalian nonton sinetron favorit, bapak-bapak lagi nonton pertandingan sepak bola, klubnya klub yang paling dia demenin. Begitu ngedengar azan, apa langsung kita matiin tuh TV? Umpama kita lagi ngitung duit, banyak duit kita lagi hitung, ngedenger azan, apa tuh langsung kita tinggalin? Paling kata kita, aduh, kalau duit gue tinggalin bisa acak-acakan ini, bisa ada yang ngambil ini. Lah entarlah, sholat masih panjang ini waktunya. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Cuma Nabi Ibrahim beda. Beliau selalu mengutamakan dan mendahulukan perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan untuk khitan sunat, beliau langsung khitan. Saat beliau mengkhitan itu umur beliau 80 tahun. Berqadum. Beliau mengkhitan pakai kampak. Selesai khitan langsung datang malaikat Jibril, berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, Allah itu baru memerintahkan khitan, belum ngasih tahu alat untuk mengkhitan. Kenapa kau sudah mengkhitan saja? Apa jawab beliau? Kalau sudah datang perintah Allah, saya tidak akan mengundur-mundur lagi. Ketika Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putra kesayangan beliau, Nabi Ismail, maka saat itu juga beliau berangkat dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah. Saat itu istri beliau Hajar senang bukan main, suaminya pulang karena sekian bulan tidak pulang-pulang. Ketika Nabi Ibrahim datang, berkata kepada istrinya, wahai istriku, di mana putra kita Ismail? Ada bang, mandikan, pakaikan pakaian yang bagus. Mau kemana bang? Mau saya ajak jalan-jalan. Begitu Nabi Ismail kecil dimandikan, dipakaiin pakaian yang bagus, didandanin, beliau nggak golok. Setelah siap diajak berangkat Nabi Ismail kecil. Nah, di tengah perjalanan ngomonglah Nabi Ibrahim kepada putra kesayangannya. Kata beliau, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahu. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Jadi ya bunaya ini kalau dalam istilah bahasa Arab ini merupakan panggilan kesayangan, panggilan keakraban, panggilan yang mempersatukan antara jiwa dan raga, seorang ayah dengan seorang anak. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, bahwa kita sebagai orang tua itu kudu manggil anak dengan panggilan yang baik. Ini kadang manggil anak semaunya aja. PA sini loh. Kadang-kadang mohon maaf, anak kita sendiri kadang-kadang dipanggil pakai nama binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di sini pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil adalah kita harus memanggil, bahkan memberikan nama
yang bagus kepada anak-anak kita. Karena kata Nabi, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Entar nih kita di hari kiamat itu kita dipanggilnya pakai nama kita dan pakai nama bapak kita. Makanya kata Nabi, fa ahsinu asma'akum, baguskan nama kita itu. Baguskan nama anak-anak kita. Bagaimana nama yang bagus? Nama yang bagus adalah nama yang diambil dari nama-nama Nabi dan Rasul. Dikasih nama anak tuh yang bagus. Kasih nama anak Muhammad gitu. Ahmad. Atau nama-nama malaikat juga gak apa-apa. Jibril, wis, anak namanya Jibril kan cakep. Angker Jibril, wis. Nah, kalau Jibril udah gede dapat tugas ronda, begitu maling mau masuk kampung dilihat pos ronda, ada pimpinan maling, oh lihat pos ronda, siapa yang jadwal jaga malam ini. Dilihat anak buahnya, ronda malam Jumat nomor 1 Jibril. Kata anak buahnya, yang ronda Jibril. Agak jadi tuh maling, takut. Jangan Israel, ini mentang-mentang ngambil nama dari malaikat, anak namanya Israel. Kata mamanya, oh Israel mau datang no. Israel kaget, tenggongnya mati langsung. Disangka malaikat padahal cucunya. Jadi kasih nama yang baik. Cuman kalau ngasih nama yang baik, mau pakai nama-nama Arab, tanya dulu sama Ustadz. Jangan main kasih nama baik. Ada di kampung saya, orang tua pengen ngasih nama anaknya nama Arab, agar nanya dulu sama Ustadz. Main kasih aja, anak namanya Jahanam. Ya bagus, Arab kan lempengan neraka. Ya. Jadi kasih nama yang bagus. Nama-nama wali. Dalam Suburat menceritakan bahwa di akhirat ada cerita, ada seseorang yang ketika dihisab ternyata amal kebajikannya sudah habis semua, amal jeleknya masih numpuk. Nah, kemudian malaikat menghadap kepada Allah, ya Allah, ini orang amal bagus sudah habis, tapi amal jeleknya masih numpuk. Bagaimana ya Allah? Kata Allah, coba kamu tanya malaikat, tuh orang waktu hidup di dunia pernah ketemu nggak sama wali-wali Allah, sama kekasih-kekasih aku? Dan malaikat nyamperin, Pak, ketika dulu di dunia pernah nggak ketemu sama wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah? Kata orang itu, agak pernah. Saya paling sering ketemu sama artis bidang film. Kata malaikat, ya Allah, nggak pernah. Dia nggak pernah ketemu dengan kekasih-kekasihmu. Coba tanya lagi malaikat, pernah nggak dia ziarah ke makam wali-waliku, kekasih-kekasihku? Kemudian disampaikan malaikat, Pak, dulu pernah ziarah nggak Wali Songo gitu? Wah, gak pernah. Saya mah ziarahnya ke pantai, ke mall. Allah, orang itu belum pernah ziarah ke makam kekasih-kekasihmu. Coba tanya lagi malaikat. Mungkin barangkali dia ada yang kenal satu saja kekasih-kekasihku di dunia dulu. Tanya lagi malaikat, Pak, pernah kenal nggak sama wali? Oh kenal, wali kota, wali murid. Bukan itu, kekasih-kekasih Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir, pernah dengar nggak? Nggak pernah. Tahu ceritanya nggak? Apalagi. Balik lagi malaikat, ya Allah,
Agak dia kenal dia wali-wali. Kata Allah, coba tanya lagi malaikat. Barangkali orang itu namanya mirip dengan nama salah satu kekasihku. Kemudian kata malaikat, Bapak namanya siapa? Dan dijawab oleh orang itu, nama saya Abdul Qadir. Dan ternyata namanya mirip dengan nama salah satu kekasih Allah. Kemudian malaikat menghadap kepada Allah. Wahai Allah, ternyata orang itu namanya mirip dengan nama kekasihmu Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kata Allah? Kalau begitu, ampuni dosa-dosa orang itu, hai malaikat.